Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ulfitroh dengan NIM 21082051178 dari Akuntansi Syariah 6D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah seminar akuntansi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Iqbal, SEIMSC. Baik, untuk yang pertama terkait judul penelitian yang saya ambil, yaitu mengenai analisis tingkat efektivitas penerapan program pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon dalam menghadapi penerapan otonomi bebas tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kendala dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk ketergantungan yang tinggi pada dana alokasi dari pemerintah pusat dapat diatasi dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah harus memperbaiki strategi pemungutan pajak dan administrasi pajak serta retribusi untuk mengatasi fluktuasi dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penerapan program yang efektif dapat membantu Kabupaten Cirebon mencapai kemandirian finansial yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang lebih merata. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, pencapaian pajak daerah yang mencapai target secara konsisten sangat baik atau efektif. Namun perlu diperhatikan bahwa konsistensi tersebut harus selaras dengan tren presentasenya karena terlihat ada fluktuasi naik dan turun. Selain itu, kontribusi pajak daerah juga perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua, terdapat penurunan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah memerlukan perhatian khusus. Evaluasi mendalam dan upaya peningkatan harus dilakukan secara maksimal mengingat tren kontribusinya yang terus menurun. Mengenai batasan masalah, di sini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, penelitian ini terbatas hanya di wilayah Kabupaten Cirebon dengan fokus pada program pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu poin yang kedua, analisis periode hanya mencakup tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 saja. Lalu poin yang ketiga, hanya pajak dan retribusi yang signifikan dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang akan dianalisis efektivitas dan efisiensinya saja. Lalu poin yang terakhir, penelitian tidak memprioritaskan kepuasan wajib pajak, kepatuhan pajak, atau dampak sosial. Tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana program ini mendukung kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menerapkan otonomi daerah dengan pembahasan hukum dan regulasi yang lebih umum. Mengenai rumusan masalah, di sini terdapat 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah tingkat keberhasilan dalam mencapai penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai standar efektif? Lalu yang kedua, bagaimana evaluasi tingkat pencapaian dalam mengumpulkan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang memadai? Lalu yang ketiga, sejauh mana sih pajak daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon selama periode 2019 sampai dengan tahun 2023? Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana tingkat sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Nah, untuk tujuan penelitian, tujuannya ini untuk mengetahui evaluasi keberhasilan mencapai penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 hingga tahun 2023 untuk menilai apakah sudah mencapai standar efektif. Lalu untuk mengetahui evaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon dari 2019
hingga 2023. Lalu, untuk mengetahui analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon selama periode yang sama. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon selama periode yang sama. Untuk penelitian terdahulu, di sini saya hanya menyantumkan 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, itu menurut Carmilade pada tahun 2020 yang judulnya efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. Lalu yang kedua, itu dari Murlasi M, Utami B, Ardian Syai, dan Indira CK pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Lalu yang ketiga, ada dari Martini R, Pambudi SB, dan Mubarok MH pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Lalu penelitian terdahulu yang keempat, ini ada dari Putra pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini ada dari Widyasari pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Timur. Nah, penelitian ini memperlihatkan hubungan antara kinerja efektivitas pengumpulan pajak daerah, efisiensi pengumpulan retribusi daerah, pendapatan asli daerah, otonomi daerah, serta kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Kerangka konseptual ini menjadi dasar untuk studi lanjutan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD sangat penting untuk mendukung kemandirian dan pembangunan daerah. Penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya dalam optimalisasi pengumpulan pajak dan retribusi serta melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja dan kontribusi kedua sumber pendapatan ini. Lalu untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan studi kasus di BKAD Kabupaten Cirebon dari Maret hingga bulan Mei tahun 2024. Data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala sebidang akuntansi, sedangkan data sekunder dari laporan LRA. Metode wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi serta rasio kontribusi untuk mengevaluasi sumbangan pajak dan retribusi terhadap PAD mendukung kemandirian finansial Kabupaten Cirebon. Sekian pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.